Al-muti'u ahwaju ila hilmillah wa afwi minnal asi. Orang yang taat kepada Allah, hamba yang taat kepada Allah lebih perlu, lebih berhajat kepada hilmillah dan kemaafan Allah daripada orang yang maksiat. Hilmillah itu artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunda untuk mengambil tindakan kepada seseorang, padahal dia mampu saat itu memberikan tindakan. Itu hilm. Allah mampu, Allah kuasa menghukum seseorang pada saat ini, tetapi Allah menunda, memberi waktu, memberi kesempatan kepada hamba tersebut. Nah, itu disebut hilm atau hilmullah. Nah, orang yang taat kepada Allah lebih perlu kepada hilmillah itu, lebih perlu kepada maafnya Allah dibanding orang yang maksiat kepada Allah. Memang orang yang maksiat kepada Allah itu perlu kepada hilmillah, perlu kepada maafnya Allah, tetapi orang yang taat lebih perlu lagi. Lebih perlu lagi orang yang taat. Makin taat seseorang kepada Allah, makin perlu hilmillah dan kemaafannya. Li'annal muti'a qad ya'ridu lahu 'inda ta'atihi kabairu dzunubil qulub. Karena orang yang taat kepada Allah, orang yang sembahyang, berzikir, menuntut ilmu, bersedekah, haji, umrah, orang yang taat kepada Allah itu terkadang datang baginya ketika taat itu dosa-dosa besar di dalam hatinya. Orang yang taat itu kadang-kadang bisa datang dosa-dosa besar di dalam hatinya. Contohnya dosa besar itu adalah karya seperti riya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, riya ini dosa besar. Besarnya dosa riya itu lebih besar daripada dosa zahir. Seperti berzina, dibanding riya, besar riya dosanya. Karena zina itu dosa anggota zahir, sedangkan riya ini dosa hati, dosa batin. Nah, orang yang taat kepada Allah itu bisa datang riya kepadanya. Karena riya ini bisa muncul sebelum kita taat, bisa muncul di waktu kita taat, bisa muncul sesudah kita taat. Nah, orang yang beribadah kepada Allah tujuannya adalah mengharapkan penghargaan atau pujian dari makhluk. Ini riya sebelum ibadah. Sebelum beribadah aja sudah macam itu tujuannya. Nah, orang ini beribadah kepada Allah, sembahyang umpamanya atau bersedekah umpamanya, tujuannya supaya dipuji, supaya disenangi orang, supaya dihargai orang. Ini riya sebelum beramal. Ada orang yang ikhlas, artinya orang ini beramal semata-mata karena Allah. Di waktu dia beramal datang riya. Nah, contohnya
dia sembahyang di tempat sendirian, ikhlas karena Allah. Nah, begitu sembahyang rakaat pertama, ada orang datang, ada manusia datang. Nah, timbul di hatinya riya. Padahal dulunya ikhlas karena Allah. Tapi karena ada orang datang, nah akhirnya timbul riya. Tanda-tandanya adalah memperbaiki sembahyangnya. Misalnya orang sembahyang karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang ada orang, lalu lain bacaannya. Lain. Tadi ancam, tadi laju. Datang ada orang, ihdinas siratal mustaqim. Nah, bang. Ini riya halal amal ketika beramal. Padahal dulunya ikhlas karena Allah. Nah, ada riya ba'dal amal, sesudah beramal. Sudah 10 tahun dah beramal nih. Nah, kemudian diungkit, dijual. Dulu aku pernah ini, dulu aku pernah ini, dulu aku pernah ini, dengan tujuan mengisahkan itu agar dihormati, agar dimuliakan orang. Ini riya ba'dal amal. Nah, orang yang taat itu bisa datang riya ini. Bisa datang riya. Nah, makanya orang yang taat itu sangat perlu hilmillah, sangat perlu maaf Allah. Kalau orang maksiat, ini pada riya lagi, sudah maksiat berdahulu. Nah, jadi jangan dipandang bahwa orang yang ahli ibadah itu, orang ahli ibadah itu lebih baik daripada peminum arak, belum tentu. Orang ahli ibadah itu lebih baik daripada orang penzina, belum tentu. Kalau orang ahli ibadah ini riya, dosa riya itu lebih besar daripada zina. Karena zina itu amal zahir. Sedangkan riya ini amalul qalbi. Setiap dosa yang dari hati lebih besar daripada dosa dari anggota zahir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, belum lagi wal i'jab, datang ujub kepada orang yang beribadah itu. Wal kibri, datang kesombongannya. Wastihqaril ghair, datang lagi merimihkan orang lain, menghinakan orang lain karena dia merasa ahli ibadah, ahli taat. Nah, fa yukhafu alaihi an tanqaliba ta'atuhu ma'siyatan, dikhawatirkan atasnya berbalik taat itu menjadi maksiat. Sebuah taat karena dimasuki oleh hal-hal tadi berbalik menjadi maksiat. Wala yash'uru bidzalik, dia tidak tahu yang demikian. Nah, dia tidak menyangka demikian. Bal ya'uddu nafsah minas salihin, bahkan dia menganggap dirinya itu orang saleh. Karena tiap hari 5-6 juz baca Quran, tahajud, sembahyang duha, sunatnya ratusan rakaat tiap hari. Nah, dia menyangka dirinya orang saleh, tanpa menyadari bahwa banyak penyakit-penyakit hati yang mencampuri ibadahnya.